Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mitochiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi, dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia.
Sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum,
Kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata.
Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi. Apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya.
Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya.
Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi. Apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi. Apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
teman-teman, ini dia hasilnya setelah matang. Harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia. Sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu satu papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya, juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi, dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi, dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia. Sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi. Apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu satu papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mi Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mi Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi. Apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mi Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh. Lalu kaldu jamur setengah sendok teh. Kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mi Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis, kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja, dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya, juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi, dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu satu papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman. Atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya. Dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia. Sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper mie Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper mie Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi.
Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan.
Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba ya. Pertama masukkan cabai merah saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mito Chiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu, dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget.
Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata. Ini hasilnya melimpah banget ya teman-teman. Padahal belanjanya sih nggak banyak-banyak ini tadi ya. Cuman udang 25.000, tahunya 3.000. Ini nanti bisa untuk lauk 1,5 hari ya teman-teman, atau 2 hari lah ya. Lumayan banget. Lebih ngirit pastinya, dan rasanya juga enak banget. Langsung dibungkus daun pisang seperti ini. Lalu kita sematkan tusuk gigi. Dan kita akan rapikan daunnya ya. Kita gunting. Ini namanya botok tahu udang ya teman-teman. Ini bisa juga untuk ide jualan ya. Kalau saya biasa beli botok tahu udang seperti ini, biasanya sebungkus itu harganya 5.000 ya teman-teman. Isinya sih lebih banyak dikit sih dari yang saya buat ini pastinya. Emang enak banget ini untuk lauk makan nasi, apalagi ditambah sayur bening bayam. Bisa lupa sama tetangga deh pokoknya. Oke, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget. Sekitar 15 bungkus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita kukus dalam dandang atau panci pengukus seperti ini. Kukus kurang lebih selama 20-30 menit atau sampai mateng ya teman-teman. Dan tanak pastinya, biar dia itu awet dan gak mudah basi. Dan ini dia hasilnya setelah matang, harum banget dan menggugah selera pastinya. Oke, langsung kita buka ya, biar teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Kalau sudah mateng, ini dia, sangat cantik dan pastinya menggugah selera ya. Oke, sangat mudah banget membuat botok tahu udang yang enak banget ala Dapur Lagi. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Oke, langkah pertama saya akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mi Toshiba ya. Pertama masukkan cabai merah, saya pakai 6 buah. Kemudian bawang putih saya pakai 5 siung, kencur saya pakai 1 potong, cabai rawit saya pakai 7 buah. Bawang merah saya pakai 7 siung. Kemudian garam saya pakai 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, lalu kaldu jamur setengah sendok teh, kunyit bubuk, ketumbar bubuk dan lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Dan daun jeruk purut saya pakai 1 lembar, dibuang tangkainya ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Chopper Mi Toshiba ini bisa membantu menghaluskan bumbu dapur, daging, ayam, ikan, udang, buah, es batu dan lain-lain ya. Langsung aja kita sisihkan bumbunya dalam wadah. Lalu masukkan tahu. Di sini saya pakai 3 buah tahu ya. Kita hancurkan. Aduk merata. Selanjutnya tambahkan udang. Di sini saya pakai setengah kilo ya, udangnya kecil-kecil. Ini tadi beli murah, setengah kilo cuman 25.000. Lumayan banget. Ini udah dibuang kepalanya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau dikupas kulitnya juga boleh. Kalau saya sih enggak ya, karena udangnya ini tipe yang empuk, jadi bisa langsung dimakan. Nggak perlu dibuang kulitnya juga enak ya teman-teman. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan kemangi 1 genggam aja. Daun bawang 2 batang diiris-iris. Dan terakhir kelapa parut ya. Saya pakai kelapa yang muda. Dan kita akan aduk-aduk hingga merata.